Halo pemirsa, apa kabar? Semoga sehat-sehat aja, baik-baik semua. Salam jumpa bersama saya Faisal dari investigasifaisal.com. Di video kali ini saya ingin berbagi info seputar kekurangan All New Aerox 155. Supaya pemirsa punya gambaran yang lebih lengkap dan lebih berimbang tentang motor ini, setelah menonton video ini, silakan tonton juga video saya yang ngebahas kelebihan All New Aerox 155 dan yang menjelaskan perbedaan di antara keempat varian motor ini. Link videonya saya sertakan di deskripsi video ini. Sekedar mengingatkan, video ini tentang All New Aerox 155 ya, bukan Aerox 155 VVA. Kalau yang pemirsa cari adalah info tentang Aerox 155 VVA, link videonya saya cantumkan juga di deskripsi video ini. Baik, supaya nggak banyak buang waktu, kita langsung mulai aja ya videonya. Kekurangan yang pertama dari motor ini sebetulnya nggak pas ya kalau saya bilang sebagai kekurangan. Soalnya All New Aerox 155 desainnya memang yang dibuat seperti itu. Mungkin lebih tepat kalau saya kasih label sesuatu yang perlu pemirsa ketahui sebelum membeli motor ini. Hal yang saya maksud adalah ketinggian jok All New Aerox 155. Dengan tinggi jok 79 cm, motor ini cocoknya untuk mereka yang tinggi badannya 170 bahkan 175 cm ke atas. Soalnya kalau tinggi badannya kurang dari segitu, kakinya nggak akan bisa menapak sempurna, bahkan mungkin jinjit. Sebagai perbandingan, tinggi jok All New Aerox 155 ini lebih tinggi daripada seri NMAX apalagi Yamaha Mio. Untuk motor Yamaha kategori Matic dan Maxi, hanya X-Max dan T-Max DX yang joknya lebih tinggi daripada All New Aerox 155. Buat sebagian orang, jinjit nggaknya kaki mungkin nggak jadi pertimbangan ketika memilih motor. Tapi hal ini saya sampaikan karena semakin kita bisa ngehandle motornya, semakin nyaman dan semakin aman pula kita berkendara dengan motor itu. Pertimbangan lain yang perlu pemirsa ketahui juga adalah ketinggian stang All New Aerox 155. Karena DNA-nya adalah motorsport, ketinggian stangnya lebih rendah dibandingkan ketinggian stang skutik pada umumnya. Memang dia nggak serendah motorsport sih tinggi stangnya, soalnya All New Aerox 155 ini pada prinsipnya masih masuk kategori skutik daripada motorsport. Cuma desainnya aja yang terlihat sporty. Tapi walaupun begitu, posisi stang yang lebih rendah tetap terasa. Nah ini rendahnya posisi stang All New Aerox 155 mungkin nggak akan kerasa sebagai masalah kalau pemirsa terbiasa apalagi suka dengan ketinggian stang yang seperti itu. Selain itu, posisi stang yang lebih rendah itu ada untungnya juga, yaitu memudahkan kita mengendalikan motornya ketika bermanuver. Tapi di sisi lain, motor dengan posisi stang yang rendah biasanya kurang cocok untuk dipakai harian atau perjalanan jarak jauh. Soalnya tengkuk dan tangan bakalan kerasa pegal. Tapi ini hubungannya sama selera pribadi dan kebiasaan ya. Maksud saya, kalau pemirsa terbiasa pakai motor yang posisi stangnya relatif rendah, pastinya nyaman-nyaman aja nggak akan kerasa pegal sama sekali. Kekurangan berikutnya, sama halnya dengan Aerox 155 VVA, All New Aerox 155 ini punya satu rak atau laci tempat menyimpan benda-benda kecil. Posisi lacinya ada di sebelah kiri motor dan si lacinya itu ada tutupnya. Tapi yang jadi masalah, si posisi raknya itu miring. Jadi begitu si tutup raknya dibuka, kalau nggak hati-hati bukanya, barang-barang yang disimpan di dalam laci itu bisa tumpah keluar. Untuk masalah ini solusinya cukup sederhana kalau menurut saya, tinggal disimpan aja si benda-benda kecilnya di kantong jaket. Tapi barangkali rak depan motor penting buat pemirsa, info ini saya sampaikan. Kekurangan selanjutnya adalah motor ini nggak ada kickstarternya. Kickstarter atau starter manual memang kesannya jadul banget ya dan belakangan mulai banyak ditinggalkan. Sekarang semakin banyak motor yang nggak ada kickstarternya. Jadi dia murni ngandelin starter elektrik untuk nyalain motor. Cuma masalahnya, starter elektrik, dia tergantung banget sama kondisi kesehatan aki motor. Begitu si akinya soak, starter elektrik langsung nggak bisa apa-apa. Dia nggak akan bisa kita pakai untuk nyalain motor. Lain halnya dengan kickstarter. Jadi walaupun si akinya soak, motor tetap bisa dinyalain pakai kickstarter. Ini mungkin kedengarannya sepele ya, tapi kalau kejadiannya itu pas di malam hari, udah gitu pemirsa sendiri, jauh dari mana-mana, itu nggak enak juga ya kalau sampai kejadian. Terus apa ini artinya jangan beli All New Aerox 155?
Ya, nggak gitu juga ya, soalnya di motor ini, di speedometernya itu ada yang dinamakan dengan voltmeter, yaitu indikator yang bisa kita gunakan, bisa kita lihat untuk ngecek kondisi si akinya. Sebagai referensi, barangkali ada gunanya untuk pemirsa, ketika motornya dalam posisi mati alias tidak dinyalakan, tegangan aki yang sehat itu di kisaran 12,3 sampai 12,6 volt. Sedangkan kalau mesinnya lagi nyala, itu di kisaran 13,7 sampai 14,2 volt. Kalau tegangannya di bawah 12,4 volt, nah itu artinya kondisi akinya sekitar 75 sampai 25%. Kalau sudah di bawah 12 volt, itu artinya si akinya udah swak. Berikutnya adalah side stand switch. Ini di satu sisi, fitur ini efektif banget mencegah kecelakaan yang diakibatkan standar samping yang lupa nggak dilipat. Tapi di sisi lain, motor jadinya harus selalu di standar ganda kalau mau dipanasin sebelum kita pakai. Nah, masalahnya, All New Aerox 155 ini beratnya 122 sampai 125 kilo. Itu dengan berat segitu, nggak semua orang kuat ngangkat motor ini sewaktu mau di standar ganda. Pemirsa yang badannya kecil rasanya bakal kesulitan. Nah itu kan biasanya kalau kayak gitu, si motornya jadi sering nggak dipanasin dulu sebelum dipakai. Masalahnya kalau sering nggak dipanasin dulu, kasihan motornya. Tapi solusinya ada dan sederhana banget solusinya. Jadi sebelum motornya dipakai, pemirsa duduk aja di atas motornya sambil manasin mesinnya. Kekurangan berikutnya adalah stop and start system. Ini pemirsa mungkin ada yang bingung ya, kok stop and start system dibilang kekurangan, sedangkan manfaat fitur ini besar banget buat ngehemat BBM. Jadi maksud saya kayak gini, sewaktu mesin motor mati karena fitur stop and startnya dalam posisi aktif, itu si mesinnya nggak benar-benar mati ya, tapi dalam posisi standby. Jadi kalau si tuas gasnya ditarik, si motornya bakalan langsung nyala. Nah, kalau pemirsa lupa kalau si motornya itu dalam posisi standby, bukan beneran mati, kalau pemirsa secara nggak sengaja narik tuas gasnya, dan nariknya kenceng, itu si motornya bakalan langsung loncat. Itu kan bisa celaka ya kalau kayak gitu. Apalagi kalau di rumah pemirsa ada anak kecil. Yang namanya anak kecil kan mereka kadang suka iseng ya narik-narik si tuas gas motornya. Jadi maksud saya hati-hati ya kalau fitur stop and start system ini digunakan. Jangan lupa kalau fitur ini dalam posisi aktif. Isu berikutnya adalah terkait dengan speedometer All New Aerox 155 yang sudah digital. Salah satu kelemahan speedometer digital, dia itu nggak tahan panas, nggak seperti halnya speedometer analog. Jadinya kalau si motornya sering diparkir di area parkir yang terpapar sinar matahari yang terik, itu lama-kelamaan si tampilan speedometernya bakalan jadi buram dan redup. Kalau kondisinya dibiarkan berlarut-larut, itu lama-lama si speedometernya, si displaynya bakalan ngeblank. Solusinya ada ya dan relatif murah. Salah satunya adalah dengan menggunakan stiker pelindung speedometer. Untuk beberapa tipe motor yang populer, bentuk stiker speedometernya itu udah didesain khusus untuk tipe motor tersebut. Si stiker pelindung speedometer ini bisa pemirsa dapatkan di banyak online marketplace. Beberapa kekurangan terakhir, sekedar supaya pemirsa tahu ya, soalnya banyak orang yang ngebahas ini, itu diantaranya adalah electric power socket yang masih perlu adaptor, karena si plug-nya masih berbentuk soket, bukan USB. Selain itu, ada juga yang menyayangkan kenapa suspensi belakang All New Aerox 155 ini nggak bisa di-setel. Lalu ada juga yang bilang kalau motor ini harusnya rem belakangnya cakram juga. Terakhir adalah keluhan soal belum dilengkapinya All New Aerox 155 dengan traction control system. Untuk 3 keluhan terakhir, kalau saya perhatiin, itu karena All New Aerox 155 dianggap harus sama persis dengan All New NMAX 155. Sesuatu yang menurut saya pribadi nggak realistis ya, soalnya nanti harganya bakalan sama ya dengan All New NMAX 155. Udah gitu, ya pastinya ada konsekuensi desain dan teknis yang juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, saya hanya akan mengulas keluhan soal electric power socket. Kalau menurut saya, supaya universal, plug-nya memang mendingan kayak gitu. Jadi dalam bentuk socket, bukan bentuk USB. Soalnya kalau dipaten USB si plug-nya, nanti piranti yang chargernya non-USB, jadi nggak akan bisa di-charge di motor. Memang kemungkinannya kecil ya kita mencas piranti yang non-USB di motor. Tapi karena adapter USB sangat mudah didapat dan harganya nggak seberapa, keputusan Yamaha untuk mempertahankan plug socket rasanya pas. Baik, demikian pemirsa videonya. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini cukup bermanfaat. Kalau dinilai ada manfaatnya, ada gunanya untuk pemirsa. Jika berkenan, silakan like videonya, share videonya, dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ke channel ini dan aktifkan bel notifikasinya.
Sekedar ngingetin lagi, supaya infonya lengkap ya, supaya pemirsa nggak salah milih motor. Setelah menonton video ini, silahkan tonton juga video saya yang ngebahas kelebihan All New Aerox 155 dan yang menjelaskan perbedaan di antara keempat variannya. Link videonya ada di deskripsi video ini. Makasih ya udah nonton video ini, makasih banget. Sampai jumpa lagi di video investigasifaisal.com yang lain.